warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 16 kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama mari kita kenal. Saya Vino absen 12 kelas 10. Saya Aska nomor presensi 5 kelas 22. Saya Irgi kelas 11 nomor presensi 28. Saya Okta dari 10.2 absen 4. Saya Najira dari 10.2 absen 23. Jadi kita akan mulai dari materi yang pertama, yaitu gaya deformatif. Nah, jadi apa itu pengertian gaya deformatif? Jadi gaya deformatif itu adalah gaya atau aliran dalam seni rupa yang melibatkan perubahan bentuk dari objek aslinya. Istilah ini berasal dari kata deformasi yang berarti perubahan bentuk. Nah, lalu dalam konteks seni, deformasi itu mengacu pada perubahan atau mendistorsi bentuk-bentuk alami menjadi bentuk baru dengan mempertahankan esensi atau karakteristik dari objek asli. Nah, selanjutnya bagaimana sejarahnya? Nah, jadi konsep deformasi dalam seni rupa itu sudah ada sejak zaman kuno. Namun diakui sebagai sebuah aliran itu mulai pada abad ke-20. Selanjutnya, akar dari seni deformasi itu ditelusuri kembali melalui gerakan post-impresionisme pada akhir abad ke-19. Nah, lalu muncul beberapa aliran, misalnya seperti ekspresionisme yang berkembang di Jerman pada periode yang sama, juga menggunakan teknik deformasi untuk mengapresiasi atau mengekspresikan keadaan emosional dan psikologis. Nah, selanjutnya, konsep deformasi itu juga berkembang dan mempengaruhi berbagai gerakan seni lainnya, misalnya surrealisme yang dipelopori oleh Salvador Dali. Nah, selanjutnya pada abad ke-20 itu muncul gerakan kubisme yang dipelopori oleh Pablo Picasso. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri, perkembangan seni deformatif juga memiliki sejarahnya. Misalnya seperti seniman Avandi dan juga S. Sudarjono sering menggunakan teknik deformasi dalam karya-karya mereka. Oke, saya di sini akan menjelaskan sifat dan ciri-ciri gaya seni rupa deformatif. Sifat gaya seni rupa deformatif adalah perubahan bentuk objek asli menjadi bentuk baru namun tetap memiliki bentuk dasar aslinya yang dikenali. Gaya ini tidak sepenuhnya meninggalkan realitas, melainkan mengubahnya berdasarkan imajinasi, kesan atau ekspresi seniman. Aliran yang termasuk dalam gaya ini adalah surrealisme, ekspresionisme, kubisme, dan impresionisme. Perubahan bentuk objek nyata diubah atau dirombak, bisa berupa lebih-lebihan, proporsi, perubahan sudut pandang, atau penyederhanaan. Mempertahankan bentuk dasar, meskipun sudah diubah, bentuk aslinya masih dapat dikenali. Hal ini membedakannya dari seni abstrak murni yang menghilangkan bentuk asli sama sekali. Ekspresi subjektif, seniman menggunakan gaya ini untuk menyampaikan ide, emosi, atau interpretasi pribadi mereka, bukan sekedar meniru objek secara realistis. Fokus pada esensi. Deformasi ini dapat dilakukan dengan cara-cara seperti melebih-lebihkan, menyederhanakan, atau merusak struktur suatu objek untuk mencapai efek tertentu. Lalu aliran surrealisme. Aliran surrealisme merupakan aliran seni dan sastra yang menggabungkan realitas dengan imajinasi dari alam bawah sadar dan mimpi untuk menciptakan gambaran yang aneh dan tidak rasional. Aliran ini lahir di Eropa pada awal abad ke-20 dan diperoleh oleh André Breton serta terkenal karena karya-karyanya yang seringkali terlihat seperti mimpi, menampilkan objek-objek nyata dalam kondisi yang tidak mungkin terjadi. Ciri-cirinya, citra mimpi, kontras tinggi, permainan imajinatif, mengutamakan bawah sadar. Penggunaan garis yang digunakan pada aliran adalah bervariasi dan tidak konvensional untuk menciptakan efek
surrealistik, dan imajinatif. Untuk aliran selanjutnya adalah aliran ekspresionisme. Nah, ekspresionisme adalah aliran seni rupa yang menganggap bahwa seni rupa itu merupakan suatu yang keluar dari diri seniman, bukan dari peniruan alam dunia. Seniman memiliki ingatan dan cara pandang tersendiri dari yang pernah dilihatnya di alam, lalu ia ekspresikan pada karya-karyanya. Nah, seniman ekspresionisme ini menghiraukan berbagai teknik penciptaan formal untuk mendapatkan ekspresi yang lebih murni tanpa adanya tekanan dari kepentingan ekstrinsik seni. Nah, untuk ciri-ciri dari aliran ini adalah yang pertama, mementingkan ekspresi individu seniman dibandingkan dengan peniruan alam, menggunakan warna sebagai simbol untuk suatu hal, penekanan pada ekspresi emosi subjektif seniman, penggunaan warna yang tidak natural, dan distorsi bentuk dan garis untuk menciptakan efek emosional. Nah, selanjutnya ada penggunaan garis yang digunakan pada aliran ini, yaitu ada garis yang bersifat berani dan kasar, ekspresif dan spontan, terdistorsi, dramatis dan dinamis, dan juga subjektif. Aliran selanjutnya adalah kubisme. Nah, aliran seni ini itu dirintis oleh Pablo Picasso dan juga Georges Braque pada awal abad ke-20 yang merevolusi cara objek digambarkan dengan memecahnya menjadi bentuk-bentuk geometris seperti kubus, segitiga, maupun silinder. Aliran ini menampilkan objek dari berbagai sudut pandang sekaligus dalam satu gambar yang menciptakan efek fragmentasi dan juga deformasi. Nah, ciri-cirinya adalah penggambaran objek dari berbagai perspektif itu dilakukan secara bersamaan. Penyederhanaan objek menjadi bentuk-bentuk geometris, dekonstruksi objek menjadi fragmen, penggunaan palet warna monokromatik, penolakan terhadap perspektif tradisional. Dan untuk penggunaan garis itu ada tajam dan bersudut, geometris dan terfragmentasi, mengaburkan batas, multi perspektif, dan juga penekanan pada struktur. Dan aliran yang terakhir adalah aliran impresionisme. Aliran ini berfokus pada kesan pencahayaan dan juga warna daripada detail dan bentuk objek. Aliran ini muncul di Prancis pada abad ke-19, dicirikan dengan sapuan kuas yang terlihat jelas, penggunaan warna-warna yang cerah, dan pelukisan di luar ruangan untuk menangkap kesan visual sesaat. Ciri-cirinya yaitu sapuan kuasnya terlihat, fokus pada cahaya dan warna, warna kontras dan cerah, objek tidak memiliki detail yang tajam, melukis di luar ruangan, komposisi terbuka, dan juga subjek kehidupan sehari-hari. Dan untuk penggunaan garis itu terlihat longgar, menangkap gerakan dan juga spontan, menggantikan garis luar yang kaku, berfokus pada cahaya dan warna, dan juga memberikan impresi bentuk. Selanjutnya yaitu adalah tokoh-tokoh yang menggunakan aliran gaya seni rupa deformatif. Yang pertama yaitu Pablo Picasso menggunakan aliran kubisme. Alasannya adalah Picasso melalui aliran kubisme mendeformasi objek dengan cara memecah-mecah bentuk menjadi bidang-bidang geometris dan menampilkannya dari berbagai sudut pandang secara simultan dalam satu kanvas. Tujuannya bukan untuk meniru realitas, melainkan untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam dan multidimensi tentang subjek, menantang persepsi visual tradisional. Dan yang kedua yaitu ada Edvard Munch menggunakan aliran ekspresionisme. Alasannya adalah dalam karya ikoniknya seperti The Scream, Munch mendeformasi figur dan lingkungan seperti garis, warna, dan bentuk untuk memvisualisasikan suasana hati dan pengalaman batin yang kuat seperti kecemasan dan keputusasaan. Tujuannya adalah penekanan bukan pada apa yang dilihat mata, tetapi pada apa yang dirasakan oleh jiwa. Deformasi digunakan sebagai alat untuk mengintensifkan ekspresi emosional. Dan selanjutnya nomor 3 ada Avandi dengan alirannya ekspresionisme. Avandi ini dikenal dengan gaya yang sangat khas,
Dia mendeformasi bentuk melalui samuan kuas yang tebal dan eksplosif. Buat objek terlihat bergetar dan bergetar. Tujuannya itu deformasi dan tekniknya yang spontan berfungsi untuk mengekspresikan energi, gairah, dan emosi yang jujur tentang subjek yang dilukis, memberikan kekuatan dan dinamisme pada karya. Yang keempat ada Jihan Sukmantoro dengan gaya khasnya mata kosong. Jihan terkenal dengan lukisan figuratifnya yang memiliki deformatif spesifik. Mata tanpa pupil. Tujuannya deformasi ini menjadi ciri khas untuk menambahkan misteri batin, keheningan, dan kedalaman jiwa. Mata kosong sering diinterpretasikan sebagai refleksi terhadap eksistensi dan nilai spiritual manusia, dimensi spiritual manusia. Ya, di situ ada karya aliran ekspresionisme dari Scream, karyanya Edward Munch. Terus habis itu di kanannya ada karya aliran kubisme oleh Bartel and Pieces, karya George Wright. Dan paling kanan itu ada karya aliran surrealisme yang berjudul The Persistence of Time, karya Salvador Dali. Dan di slide selanjutnya ini terdapat karya aliran impresionisme yang berjudul Two Sisters on the Terrace, karya Pierre Auguste Renoir. Oke, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kalau mau tanya di kolom komentar.